Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Ini adalah hari yang terakhir di tahun 2022 sebelum kita masuk ke tahun yang baru 2023. Kita akan belajar firman Tuhan dalam Morning Spirit ini dengan tema melangkah dengan iman, hidup diberkati, teladan Nabi Musa. Setiap orang percaya dituntut memiliki iman yang kuat dan teguh sehingga dapat menang saat menghadapi setiap ujian dan cobaan yang datang menerpa kehidupan kita, saudaraku. Juga nanti di tahun 2023. Pada saat ini dari Ibrani 11 ayat 23 sampai 29 kita akan belajar 5 kebenaran, saudaraku, dari kehidupan Nabi Musa, bagaimana dalam kehidupannya yang berat ia melangkah dalam iman sehingga hidupnya berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, iman menuntut keberanian untuk tidak takut kepada masalah, saudara. Ibrani 11 ayat 23 berkata, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ini adalah Raja Firaun, saudaraku. Jadi pada saat itu Raja Firaun dari Mesir zaman Musa memerintahkan semua anak laki-laki yang baru lahir dari bangsa Israel harus dibunuh. Tetapi walaupun resikonya besar, orang tua Musa, saudaraku, melawan Raja Firaun dengan menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Sehingga Musa yang masih bayi selamat dari pembunuhan massal bayi-bayi bangsa Israel oleh pasukan Firaun. Inilah langkah iman yang pertama, menuntut keberanian, tidak takut kepada masalah, tidak takut kepada problema apapun, saudara. Dan kebenaran yang kedua, iman membuat kita dapat memilih pilihan yang tepat. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, saudaraku. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan kepada Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah siapa? Upah dari Tuhan, saudaraku, dari Tuhan Yesus. Inilah, saudaraku, yang harus dipilih oleh Musa setelah dewasa. Ia menolak disebut anak Firaun, saudaraku, yang hidup dalam dosa dan penyembahan berhala. Walaupun penuh dengan harta benda kekayaan, Musa lebih memilih hidup menderita dengan bangsa Israel. Inilah pilihan hidup yang benar, pilihan yang tepat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada kalanya, saudara, dalam hidup ini kita harus memilih, harus mengambil keputusan iman untuk dapat memilih pilihan yang tepat. Walaupun resikonya berat, kita akan mengalami penderitaan, bahkan pikul salib. Tetapi di balik semuanya itu, percayalah, ada berkat Tuhan yang melimpah. Amin ya, amin, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, iman membuat kita berani meninggalkan hidup lama kita. Ibrani 11 ayat 17 berkata, karena iman maka ia atau Musa, saudaraku, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudaraku, seperti Musa berani melangkah, saudaraku, meninggalkan Mesir, kehidupan lamanya, dengan tidak takut akan murka raja, karena ia lebih melihat hidup baru di dalam iman bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup memberkati hidupnya, saudaraku, walaupun dia belum melihat, tetapi dia percaya. Jadi seperti Musa, kita pun harus berani meninggalkan hidup lama kita, kesenangan lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena melihat kehidupan baru dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus yang pastinya lebih indah, lebih mulia. Iman membuat kita berani, saudaraku, meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dosa, apapun resikonya. Dan kebenaran yang keempat, iman membuat kita berkeyakinan atas setiap janji Allah yang sanggup menyelamatkan kita, memberkati kita. Ibrani 11 ayat 28 berkata, karena iman maka ia atau maka Musa
mengadakan Paskah untuk pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudaraku, ayat ini bercerita saat malaikat maut melanda Mesir untuk membinasakan semua anak sulung pria Mesir, saudaraku, dan juga bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mengalaminya. Kenapa? Karena iman daripada Musa yang mengadakan Paskah dengan memercikan darah, saudara, binatang, domba, saudara, anak domba di tiang pintu rumah bangsa Israel, sehingga malaikat maut pembinasa anak sulung, saudaraku, saat melihat tanda pemercikan darah itu tidak menyentuh mereka atau anak-anak sulung dari bangsa Israel. Mereka semua selamat. Jadi iman membuat kita berkeyakinan penuh atas janji, setiap janji Allah dan perintah Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari maut yang membinasakan. Untuk apa? Memberkati kita. Haleluya. Dan yang kelima, iman membuat kita diselamatkan dari maut yang membinasakan. Ibrani 11 ayat 29, saudara. Firman Tuhan berkata, karena iman maka mereka, yaitu Musa dengan bangsa Israel, melewati laut merah, saudaraku, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Luar biasa, saudaraku. Jadi berkat dari Allah, perlindungan dari Allah karena iman, mereka tidak binasa saat melewati laut. Laut itu dibuat kering, saudaraku. Laut itu dibuat kering. Karena itu mereka tidak tenggelam, saudaraku. Sedangkan orang Mesir saat melintasi Laut Merah itu, saudara, menenggelamkan mereka semua. Saat kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita pun diselamatkan dari maut. Bahkan laut, saudaraku, bisa kering karena kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Karena itu, saudaraku, Tuhan Yesuslah juru selamat, penolong kita, sumber segala kasih karunia yang harus kita sembah. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Allah yang besar yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi inilah 5 kebenaran dari Ibrani 11 ayat 23 sampai 29 yang menggambarkan kehidupan Nabi Musa yang melangkah dengan iman sehingga hidupnya, saudara, saat memimpin bangsa Israel berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Kebenaran pertama, saudaraku, belajar dari iman Nabi Musa. Iman menuntut keberanian untuk tidak takut kepada masalah apapun. Yang kedua, iman membuat kita dapat memilih pilihan yang tepat. Iman membuat kita berani meninggalkan hidup lama kita yang penuh dengan kekotoran, kenajisan, bahkan mungkin kesenangan. Dan yang keempat, iman membuat kita berkeyakinan atas janji Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Dan yang kelima, belajar dari iman Nabi Musa, iman membuat kita diselamatkan dari maut yang membinasakan. Ibrani 11 ayat 29 saya bacakan lagi. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, saudaraku. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian iman dari Musa. Tuhan memberkati Musa, menyelamatkan Musa, melindungi Musa bersama bangsa Israel. Kuatkan juga iman kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh ikut Engkau Tuhan Yesus. Berkati, bimbinglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.